Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Faradina dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya selama PPAK 2 hari kemarin. PPAK yang bertemakan mewujudkan generasi muslim modern dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dari pendaftar yang berjumlah 70.843 yang bisa masuk dan menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, yaitu sebanyak 3.751 orang yang terbagi menjadi 7 fakultas, yaitu 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu fakultas tertua di UIN Malang. Kedua, Fakultas Syariah. Ketiga, Fakultas Ekonomi. Keempat, Fakultas Psikologi. Kelima, Fakultas Saintek. Keenam, Fakultas Humaniora. Ketujuh, Fakultas Kedokteran. Harapan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menjadikan lulusan yang ulul albab. Jika menjadi guru, maka menjadi guru yang islami. Jika menjadi hakim, maka menjadi hakim yang islami. Jika menjadi ekonom, maka menjadi ekonom yang islami. Jika menjadi sastrawan, maka menjadi sastrawan yang islami. Siswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu keagamaan. Ya, notabene-nya kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan kampus intrakurikuler ada DEMA dan SEMA. Pesan dan kesan dari Dr. Ilvi Nurdiana, MSI. 1. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakan. Belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Keempat, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Maka dari itu, jaga nama baik kampus kita, tiraikan prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesopanan dan akhlakul karimah. Visi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan islami yang berputasi internasional. Misi UIN Malang yaitu 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Prestasi-prestasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Akreditasi Institut 2 kali A yang akan mencapai Institut Unggul. Kedua, jika akreditasi sudah A beberapa kali, maka bisa mengajukan akreditasi internasional. Ketiga, pengelola BLU atau Badan Layanan Umum Terbaik 1 PTKIN. Keempat, peringkat 2 PTKIN Webometrik dari 2019 hingga sekarang. Kelima, peringkat 3 PTKIN Jurnal Sintaks. Keenam, perpustakaan unggul 2 kali akreditasi A. Ketujuh, Token Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Wajib mahat 1 tahun atau 2 semester bagi mahasiswa baru. 2. Mahat Al-Ali hingga 4 tahun hanya untuk mahasiswa-mahasiswa pilihan, masuknya menggunakan tes,
dan Mahat Al-Jami'ah untuk mahasiswa baru dan hukumnya wajib dilaksanakan. Pusat Mahat yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris yang akan ditempuh selama 1 tahun, yaitu selama Mahat menjadi mahasiswa baru. Keempat, HTQ, bagi yang tahfiz atau bagi yang berminat menjadi hafiz dan hafizah. Mencetak lulusan yang ulul albab, yaitu memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan keluhuran akhlak. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Dr. Andes Haji Mahfud Sodar MAG atau bagian BAK atau Badan Administrasi Kampus. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Tugas-tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Struktur pengurus DEMA-U yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kementerian. Sahabat desa yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Sapa sekolah yaitu untuk membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Sosial politik untuk diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. SEMA yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi DEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden, mahasiswa, dan menanggung mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi-komisi SEMA yaitu 1. Komisi Advokasi dan Hukum. Kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Ketiga, mengawal Ormawa di seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keempat, Administrasi dan Keuangan. Membuat peraturan administrasi. Kelima, Informasi dan Komunikasi untuk alat publikasi terkait kinerja SEMA. Badan Pengurus SEMA. 1. Ketua Umum. Kedua, Sekretaris Jenderal. Ketiga, Bendahara. Keempat, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, Ketua Komisi D. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA. 1. IPK harus minimal 3. Kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Ketiga, siap terikat dengan DEMA-U. Keempat, mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kelima, mengisi form Google. Apa itu Menwa? Sejarah dari Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Haji Nasution
tahun 1959 di Jawa Barat. Moto Menwa yaitu Widya Castrena Dharma Siddha, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar Menwa yaitu UUD pasal 30 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsi Menwa yaitu melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI dan Polri. Menwa berdiri pada tanggal 17 November 1981. Visi Menwa adalah meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk anggota rencana yang ulul albab, menjadi anggota ranca yang kritis dan mandiri. Moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Bapak Basri berjudul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. 1. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. 2. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. 4. Kita jangan kalah dengan orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah dengan orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. 5. Memang tidak ada namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Definisi moderasi adalah secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah atau posisi tengah atau keadilan. Secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logik, teks, serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Pesan dari Bapak Basri Zain yaitu 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Tema selanjutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh dan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Peta sebaran COVID-19, jumlah kasus sebanyak 216 juta dan kasus dunia sebanyak 4,49 juta. Kunci mengendalikan pandemi yaitu 1. Vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Kedua, disiplin prokes. Dampak dari COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. 2. Melemahnya daya beli. Ketiga, hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan, 1. Putus sekolah. Kedua, anak harus bekerja. Ketiga, persepsi orang tua. Keempat, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kelima, penurunan capaian belajar. 3. Kekuatan dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan menyiapkan diri secara intelektual dan menguatkan pondasi keagamaan dan menciptakan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang